Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'at tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Mujahidin, para pendengar Radio Mujahidin FM serta pemirsa MTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur yang tak terhingga mari senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di masjid ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita mau berterima kasih kepada Allah SWT, karena Allah SWT mensinyalir dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang mau berterima kasih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, uswah, panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW, rasa cinta kita kepada beliau semakin bertambah. Jemaah yang dirahmati Allah, ada fenomena menarik menjelang Ramadan kemarin, dan disinyalir akan ada lagi nanti menjelang Idul Fitri, yaitu semakin banyak bermunculan jasa pendoa di ziarah kubur. Jadi ada orang-orang yang berziarah kubur, mereka tidak bisa membaca doa, tidak bisa berdoa, maka kemudian mereka minta didoakan oleh seseorang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, fenomena ini semakin membuktikan tentang survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan sudah dimuat di Republika beberapa waktu yang lalu, bahwasanya 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, tentu ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, mengingat Al-Quran adalah petunjuk, huda linnas. Al-Quran adalah kompas, Al-Quran adalah guidance of life, petunjuk kita di dalam perjalanan menuju akhirat. Namun ternyata sangat disayangkan 65% lebih umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dari fenomena munculnya jasa pendoa ini menunjukkan ada beberapa hal. Yang pertama tadi ya, tidak bisa membaca Quran, tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Hal yang berikutnya adalah membuktikan bahwasanya dia tidak paham bahwasanya doa itu bisa dengan apa saja, dengan bahasa apa saja. Nah, ini kan berarti terkait, di satu sisi dia tidak bisa baca Al-Quran, di sisi yang lain dia tidak paham dengan ajaran Islam terkait dengan doa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kondisi ini bagi umat Islam tentu memprihatinkan. Terlebih lagi ini menandakan bahwasanya salah satu ciri dari masyarakat akhir zaman yang Rasulullah SAW sebutkan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sebuah penyakit yang disebut oleh Rasulullah al-wahan. Ma huwa al-wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan itulah yang menerpa umat akhir zaman, penyakit ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di sisi yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah hari akhir. Jadi orang cerdas itu akan selalu berpikir ketika dia akan berbuat, kira-kira apa yang akan
dia dapatkan kelak di yaumil akhir. Itu orang cerdas versi Rasulullah. Kalau versi kita mungkin orang cerdas itu kalau dia mahasiswa IP-nya 4, kalau dia pelajar mungkin nilainya 100 gitu ya, A gitu ya. Itu versi kita. Tapi ternyata versi Rasulullah beda. Versi Rasulullah adalah dana nafsahu, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk merencanakan kematian, merekayasa kematian kita. Seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati, kata Allah. Jangan mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk merencanakan kematian kita, yaitu mati sebagai orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Orang yang pintar, dia merencanakan kematian. Saya ingin mati seperti apa, dan saya ingin setelah saya di alam kubur apa yang akan saya dapatkan. Itu orang pintar. Dia akan merencanakan seperti itu. Dan itulah seharusnya yang mulai kita rencanakan saat ini. Maka ketika kita ingin merencanakan saya ingin mati dalam kondisi sholat, maka berarti kita harus memperbanyak sholat-sholat kita. Kalau kita berkeinginan mati dalam kondisi berzikir, maka kita harus memperbanyak zikir kita. Ketika kita ingin mati dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, maka seperbanyaklah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena seseorang akan dimatikan oleh Allah SWT sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita banyak saksikan ada penyanyi yang kemudian meninggal di panggung ketika dia sedang menyanyi. Ada seorang pelawak yang meninggal ketika dia sedang melawak di panggung gitu ya. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Ada seseorang yang dia sedang duduk-duduk di masjid sambil berzikir menunggu waktu azan, tiba-tiba meninggal. Itulah kebiasaan dia. Jadi kita akan dimatikan oleh Allah SWT sesuai dengan kebiasaan kita. Maka orang pintar, dia akan merencanakan, saya akan mati seperti apa. Maka mulailah kebiasaan itu. Jadikan itu sebagai karakter, akhlak kita. Jadi jadikan cita-cita kematian kita itu tadi sebagai karakter diri kita, akhlak kita. Karena akhlak atau karakter itu adalah sesuatu yang sudah menginternalisasi dalam diri kita. Akhlak atau karakter itu ibarat dia suatu perbuatan atau perkataan yang keluar secara spontan dari diri kita tanpa direncanakan. Misalnya ketika kita kaget, kita terkejut ada petir misalnya. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah akhlak, itulah karakter. Ketika kita kaget yang keluar nama-nama binatang, itulah akhlak. Ketika yang keluar dari mulut kita adalah astagfirullah, masya Allah, tabarakallah, misalnya itu yang keluar, maka itulah akhlak. Jadi akhlak adalah perbuatan yang sudah mendarah daging, menginternalisasi, menjiwa dalam diri kita, dan akhlak itulah yang akan ditampilkan oleh Allah SWT di akhir kehidupan kita. Ini rencana kita terkait ujung kehidupan kita. Lalu apa rencana kita setelah kita berada di alam kubur? Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita. Man mata ibnu Adam qutiat amaluhu illa bithalas. Ketika anak Adam meninggal maka terputus semua amalnya, semua pahalanya, illa bithalas, kecuali 3. Doa dari anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Maka 3 hal ini sudah harus mulai kita rencanakan. Bagaimana kita merencanakan 3 hal ini hadir di dalam diri kita? Persiapan kalau kita mati nanti, 3 hal ini terus mensupport pahala kita. Walaupun kita sudah terbaring di alam kubur, tapi 3 hal ini masuk terus, pahalanya masuk terus. Nah jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kisah awal tadi. Bagaimana sekiranya anak kita tidak bisa mendoakan kita, tidak bisa beramal soleh untuk kita, tidak pernah melakukan kebaikan setelah kita tinggalkan, maka ini masalah besar jamaah yang dirahmati Allah. Untuk itu kita perlu mempersiapkan ini.
Persiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita harus habis-habisan untuk menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Terkadang kita rela mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta untuk keduniawian. Tapi kadang-kadang kita tidak merelakan mengasih 10.000, 20.000 untuk anak kita belajar di TPA. Untuk hal duniawi kita berhabis. Tapi ketika untuk mendidik anak kita, yang anak itulah yang akan menjadi investasi kita setelah kita mati, kita malas-malasan, ogah-ogahan. Nah, ini tentu suatu hal yang sangat mengerikan jemaah darmata. Ketika kita tidak memiliki rencana dalam kehidupan. Begitupun halnya dengan sedekah, amal jariah. Kita perlu berpikir cerdas. Artinya memberikan sedekah kita kepada sesuatu yang mendatangkan profit setelah kita meninggal. Wakaf yang produktif, wakaf yang kita berikan terus ada dan mengalir. Ya, sebagaimana telah dicontohkan bagaimana Utsman bin Affan punya rekening sampai saat ini. Dari wakaf Bi'ru Rumah, Telaga Rumah, ada sebuah telaga, ada sebuah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dari seorang Yahudi. Lalu kemudian Bi'ru Rumah itu diwakafkan untuk umat Islam, dan di sekitar Bi'ru Rumah itu ada pohon kurma yang kemudian dari hasilnya itu diolah, dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk operasional daripada wakaf itu, yang kedua untuk kelanjutan daripada investasi itu, pengembangannya, dan yang ketiga untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Dan sampai saat ini rekening itu ada, pohon kurmanya semakin luas, ada hotel yang didirikan atas nama rekening Utsman ibnu Affan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan seharusnya kita pun begitu. Ketika kita punya harta, maka kita cari kepada lembaga mana harta ini bisa kita titipkan sehingga harta ini produktif yang bisa terus menghasilkan walaupun kita sudah meninggal. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya harta yang kita tinggalkan, yang diwarisi oleh anak-anak kita, mereka akan berniat sedekah untuk kita. Karena kalau sudah waris ini kita sudah tidak bisa menjamin bahwasanya harta yang kita tinggalkan akan mereka pakai untuk kebaikan. Kisah nyata di Saudi Arabia pernah ada suatu kejadian, ada seorang yang sangat kaya raya, namun keluarganya ini sudah banyak yang tiada, sudah banyak yang meninggal. Ketika dia meninggal, maka pengadilan, hakim mencari siapa ahli warisnya. Setelah ditelusuri, akhirnya dapatlah 3 orang. Namun ahli waris ini sudah agak jauh jaraknya, bukan adik lagi, bukan abang, bukan, tapi jaraknya sudah agak jauh, tapi masih punya hak untuk mendapatkan waris. Nah, setelah mereka dapat waris itu hampir rata-rata per orang, jadi 3 orang itu mendapatkan, kalau sudah dirupiahkan itu mendapatkan puluhan miliar rupiah. Jadi hartanya itu setelah dibagi 3 orang tadi, masing-masing mendapat puluhan miliar rupiah. Lalu kemudian hakim mengusulkan kepada 3 orang itu. Hakim berkata, karena kalian mendapatkan harta ini tanpa jerih payah, maka saya mengusulkan, kata hakim, kalian sisihkan 1 miliar rupiah saja. Ini sudah dirupiahkan ya, tadi bentuknya real. Ini itu supaya mudah saja. Kalian infakkan 1 miliar saja. Jadi dari 3 orang ini dapat 3 miliar, kalian bangun masjid, niatkan untuk orang yang sudah meninggal itu. Lalu apa yang terjadi? Ketiga orang ini mengatakan, waduh, saya punya banyak keperluan, ada hutang yang harus dibayar, segala macam. Dan akhirnya dari 3 orang ini tidak ada satupun yang mau berinfak atas nama sang mayit yang telah meninggalkan kepada mereka harta ratusan
miliar rupiah tadi. Pelajaran penting bagi kita jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berharap orang melakukan kebaikan untuk kita, tetapi jadilah kita yang berbuat kebaikan itu. Ya mumpung ketika kita punya harta, maka pakai harta kita itu, bawa harta kita ke akhirat dengan cara beramal jariah. Masukkan harta-harta kita ke tempat-tempat yang produktif, yang bermanfaat bagi umat, sehingga sepeninggal kita kelak harta itu akan pahalanya terus mengalir kepada kita. Tentu saja Islam pun melarang kepada kita untuk mengeluarkan harta secara boros yang menyebabkan keluarga yang kita tinggalkan, anak-anak yang kita tinggalkan menjadi sengsara. Demikian jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan khilaf dalam penyampaian. Kebenaran milik Allah SWT. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu al-azim. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.